Saya ulang lagi ya biar buat ini ya kayak Fauzan tuh soalnya ibunya sedang sakit ibu mertuanya jadi dia nggak bisa ikut kasihan dia. Oke, saya ulang lagi ya. Malam ini kita sohbetnya adalah melanjutkan percakapan kita sohbet kita minggu lalu yaitu Buiruk Daudia. Kita membahas tentang dekalog sebagai kriteria iman, tentang kriteria benar dan salah. Jadi kita ingin menggali, benar nggak sih dekalog itu pantas atau layak jadi kriteria iman, jadi kriteria benar dan salah. Jadi di sini kita sedikit belajar filsafat atau belajar logika ya, atau kita mencoba rasional eh, untuk juga menjawab atau menanggapi keraguan-keraguan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Di samping kalau kita iseng, mungkin kita ingin menanggapi orang-orang lain yang mungkin meragukan dekalog secara rasional sebagai kriteria benar dan salah. Soalnya kalau secara iman ya itu kan tidak bisa diganggu gugat ya, tapi kita sekarang lagi ngebahas sesuatu yang bersifat secara rasional. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang latar belakang dekalog sedikit saja sedikit. Kita semua tahu kisah dekalog itu seperti apa, lebih kurang ya. Dan sekarang kita melihat yang pertama sekali dibahas di dalam Buruk Daudia itu adalah premis. Jadi premis itu kalau di dalam logika, kita tahu kalau belajar logika, mantik ya, mantik itu bahasa Arabnya. Misalnya, premis pertama semua manusia akan mati. Nah, premis kedua, Gayatri adalah manusia. Maka kesimpulannya Gayatri akan mati. Nah, tapi kalau di dalam ilmu logika itu kita tidak perlu untuk memeriksa hmm, benar nggak sih semua manusia itu akan mati? Itu bukan pembahasan logika. Pembahasan logika itu lebih kepada strukturnya ya, matematikanya gitu kan. Nah, yang pertama kali dikutip oleh Buruk Daudia ini adalah tentu saja Keluaran 20 ayat pertama dan kedua. Ini eh, yang dikutip dari The Beloved and I. Then Elohim spoke all these things. I am Yahwahu, Elohim whose wings brought you from Egypt and slavery. Nah, ini apa artinya? Dan kemudian Elohim berbicara tentang semua hal ini. Elohim itu, ini mungkin di sini ada Mbak Kusnenti ya, kan ada orang baru ya. Elohim itu adalah kata-kata yang senada dengan Allahumma di dalam tradisi Islam. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya kan? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa adil farajahu. Sama itu Allahumma itu senada dengan Elohim ini. Nah, kemudian Elohim bicara tentang semua hal ini. Terus dia ngomong, akulah Yahuwahu, Elohim. Ya, di sini ditambahkan oleh The Beloved and I dalam garis miring yang memiliki sayap-sayap. Ini satu kata sastrawi ya. Maksudnya adalah yang bisa menerbangkan dan terbang. Yang bisa membawa kita naik ke langit. Yang bisa mengeluarkan kita dari sesuatu. Nah, benar kan dia kemudian mengatakan, akulah Yahuwahu Elohim yang sayap-sayap.
aku, whose wings, ini kalau di dalam terjemahannya lebih kurang begitu ya, membawa kamu keluar dari Mesir dan perbudakan. Perhatikan kata-kata yang disebut di sini adalah Mesir dan perbudakan. Kenapa sih harus dua kata itu gitu kan? Yang kita bahas. Ini dibahas oleh dia. Jadi hari ini nggak sebetulnya nggak panjang ya. Jadi nggak apa-apa orang-orang nggak mungkin nggak bisa hadir. Jadi kita bisa menyimak video kita ini ya. Oke. Jadi kita melihat ada beberapa wacana di sini. Yang pertama adalah ini ada epithet dari atau poin penting dari si pembicara. Nah, si pembicara itu menyebut dirinya sendiri sebagai Yahuwahu Elohim. Ah, terserah boleh disebut Yehova, ya Yahweh, ya, Hmm, yang merupakan disebut sebagai tetragam. Empat susunan nama Tuhan, walaupun di situ hanya ada tiga ya, tiga aksara. Nah, istilah pertama ini datang dengan verba to be. To be. To be itu maksudnya akulah Yahwahu. Nah, kalau misalnya to be ini kalau bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya. Eh, jadi kalau bahasa bahasa Inggris itu atau hmm, bahasa Arab ada nggak ya? To be ya ada ya. Itu kan ada I am, he is, she is gitu kan. Kalau kita kan nggak ada ya. Kita ngomong aja gitu kita, kamu, aku, langsung aja kan. Nah, ini dicampur dengan kata kerja to be itu. Akulah Yahuwahu yang mengeluarkanmu gitu kan. Ah, tuh. Dan itu mengimplikasikan adanya eksistensi. Akulah, jadi ada eksistensi. Jadi eh, menggunakan frameworknya Mula Sadra ya atau Ibnu Arabi bahwa eksistensi itu atau keberadaan itu adalah sesuatu yang pasti ada, yang nggak mungkin nggak ada. Jadi kayak nggak mungkin lah pas nggak kebayangkan gitu kan. Jadi kalau di dalam dunia filsafat itu ada apa ya? Ada perdebatan filsafat Islam terutama ya. Eksistensi atau esensi gitu. Esensi itu maksudnya mahiyah gitu, apa maksudnya seperti warna, seperti em, berat-berat kayak gitu-gitu lah ya. Apakah itu dulu atau keberadaan? Nah, itu satu perdebatan di antara Suhrawardi dengan kelompok Suhrawadiyah dengan kelompok Mu'tazilah apa Ibnu Arabi kemudian diramu oleh Mu'tazilah. Nah, tapi untungnya si Ali Haidar ini tidak terlalu filosofis begitu ya, tidak terlalu rumit untung, jadi saya akan ringan membahasnya. Jadi intinya ini adalah membahas ada aku Allah Yahwahu ini. Nah, yang kedua itu membahas istilah yang merujuk kepada exaltedness. Exaltedness itu artinya meningkat tinggi ya. Coba kita lihat ke kata-kata berikutnya ya. Yang membawamu keluar. Makanya sengaja ditambahkan wings karena supaya untuk menjelaskan itu, menjelaskan yang membawamu keluar. Tapi kata-kata membawamu keluar itu di dalam bahasa Ibrani-nya itu memiliki konotasi exaltedness itu ya. Jadi lebih tinggi, dimuliakan. Exalted gitu ya.
dibikin ningrat gitu. Nah, dia mengatakan bahwa mungkin terjemahan yang bagus itu adalah hakikat yang agung, yang luar biasa, yang maha agung, supreme reality. Hmm. Atau supreme being. Supreme being ini kalau di dalam sufisme itu biasanya adalah eh, wujudul wujud gitu kan. Nah, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan diskusi tentang ide ini adalah sesuatu yang bersifat kepersonalan gitu ya, yang merupakan konsep eh, sangat manusia. Ini bisa digunakan tapi nggak nggak ada gunanya. Ya, mungkin kita kalau kita anak kecil kita akan membayangkan akulah Yahwahu, Elohimmu. Kita akan membayangkan itu adalah manusia ya, tapi kan kita bukan anak kecil lagi yang seperti itu ya. Satu-satunya hal yang sebetulnya dinyatakan di poin ini bahwa hakikat yang agung itu berbicara sehingga sedemikian terdengar oleh suara pendengaran manusia dan dia memberikan dirinya satu nama dan dia menyebut dirinya aku. Hakikat agung ini bisa didengar oleh manusia-manusia dan itu bukan sekedar suatu suara, tapi adalah makna. Jadi yang utama di sini adalah maknanya, ya. Nah, sekarang ditanyakanlah kan oleh beliau, apa sih, what is the meaning that is transmitted? Apa sih yang di, apa sih makna yang ditransmisikan dari itu tadi, wahyu itu tadi? It is a bit of information that could not be known naturally. Ini adalah satu informasi yang mungkin nggak bisa diketahui secara natural. It interprets the experience of the hearer in a new way. Itu menerjemahkan, menginterpretasikan satu pengalaman dari yang mendengarnya di dalam cara yang baru. Ya, karena cobalah kita lihat ya sebelum Exodus, kitab Exodus. Apakah ada wahyu yang lebih kurang seperti itu? Kayaknya nggak ada deh. Coba kita lihat lagi ya itu ya. Sebelum Nabi Musa itu Ibrahim misalnya gitu kan. Nuh gitu kan. Uh, ini satu pengalaman yang udah gitu didengarnya bersama-sama. Itu bukan sendiri aja, bukan oleh Musa aja, bukan oleh Harun aja gitu kan. Nah, hal yang kedua adalah dekalog itu terjalin di dalam satu cerita Exodus dari perbudakan Mesir. Exodus itu artinya kan hijrah yang besar-besaran ya. Kenapa sih harus ceritanya seperti itu gitu kan? Mereka yang mendengarnya telah dibebaskan dari berbagai persoalan yang dia tidak ingin mengalaminya ya, yang diletakkan kepada dirinya oleh manusia-manusia lain, yang merupakan satu pengalaman yang tidak adil terhadap dirinya. Iya nggak? Perbudakan itu kan ada sesuatu yang sangat tidak adil, ya kan? Nggak ada orang yang ingin dijadikan budak kan sebetulnya kan. Semua orang itu ingin merdeka. Nah, yang mengatakan tadi, yang memberikan wahyu tadi ya, dia mengatakan bahwa dia adalah instrumen yang menyebabkan penyimaknya dikeluarkan, dibebaskan dari pengalaman yang
tidak adil itu. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, the God, maksudnya Sang Tuhan yang ada di dalam wahyu ini, kemudian mendefinisikan dirinya sebagai Dia yang telah mengeluarkan orang-orang dari ketidakadilan itu yang ditimpakan oleh orang lain kepada diri mereka. Ya kan? Nah, kemudian kita bertanya, atau Syekh Ali Haidar mengajak kita bertanya, apakah konsep Tuhan ini relevan dengan tatanan sosial dan natural yang sedang saya alami? Apakah kita sedang merasa setidaknya kita ada ditimpakan oleh orang lain yang kita tuh tidak ingin, terus kita itu sedemikian tersiksa, kan? Kan? Nah, ini ada satu pertanyaan yang setiap orang harus menjawab bagi dirinya sendiri. Nah, jika ada seseorang yang dia berada di tatanan tertinggi dalam strata sosial, dia mungkin tidak melihat konsep ini tuh relevan. Nah, misalnya, apakah Jokowi akan melihat ini relevan dengan hidupnya, gitu kan? Apakah siapa Donald Trump, apakah Raja Salman, gitu kan? Apakah raja-raja, sultan-sultan, gitu kan? Sebab dia mungkin tidak pernah. Oke, kalau mungkin Jokowi pernah ya. Tapi sekarang kan dia tidak gitu misalnya. Secara uh, privilege kan banyak nih sebagai presiden. Semua presiden lah ya. Pasti ada privilege-privilege-nya. Beda dengan kita yang tidak punya semakin berkurang, semakin rendah strata sosial kita, maka privilege kita itu semakin tidak ada. Yaitu, jadi dia tidak akan merasa relevan. Tapi kalau kita semakin tidak punya privilege, maka kita akan merasa itu semakin relevan gitu kan. Nah, loh, tapi bagus juga si Ali Haidar bilang ternyata individu itu pun secara teoritis itu tidak ada, ya nggak? Jokowi pun mungkin dia ada di bawahnya orang lain yang lebih tinggi lagi punya kuasa, ya kan? Zaman dulu dia juga hidupnya susah misalnya. Nah, atau misalnya ada orang yang sangat kaya raya, tapi dia harus berhadapan dengan orang-orang kaya lainnya yang punya privilege lainnya gitu kan, orang yang cemburu, orang yang jealous sama dia gitu kan. Nah, oke. Akhirnya saya ada sampai ke satu kesimpulan sebagai dasar-dasar eksperimental bahwa dekalog itu sesuatu hal yang relevan dengan pengalaman manusia. Hmm. Karena setiap manusia ternyata pernah mengalami satu hal yang orang lain timpakan kepada dirinya yang dia nggak ingin alami. Nah, sudah jelas bahwa teks tersebut tidak mengatakan bahwa Sang Maha Agung itu selalu membebaskan orang-orang atau manusia dari keadaan-keadaan seperti itu. Enggak. Itu hanya mengatakan bahwa Tuhan dalam kesempatan kali itu, ya, dengan implikasi bahwa dia mungkin saja pada waktu yang lain, pada hari yang lain, entah kapan, di mana, mungkin akan kembali melakukannya. Walaupun begitu, itu mendorong keberadaan manusia supaya mereka itu melihat perbudakan itu, tertentu itu, bahwa di dalam perbudakan itu ada potensi-potensi kebebasan. Jadi bisa terus diperjuangkan, bisa terus
ada harapan di dalam dirinya bahwa dia atau ada juru selamat yang mengeluarkan dia dari situ. Nah, maka kita melihat ada beberapa kata kunci yang penting ya. Mesir. Mesir ini apa sebetulnya? Sederhananya Mesir itu adalah simbol dari adidaya atau penguasa yang sedemikian. Kalau penyakit itu ada kronis dan akut. Nah, ini Mesir ini dua-duanya gitu kan. Jadi peradaban Mesir di Timur Tengah itu adalah satu peradaban yang sangat luar biasa, kekaisaran yang sangat luar biasa yang dia bisa menjangkau dan memengaruhi banyak sekali peradaban-peradaban di sekelilingnya dia di wilayah itu ya. Bahkan patut diduga bahwa katakanlah Nabi Idris itu mengkreasi aksara-aksara yang kemudian menjadi aksara Tunisia itu dari aksara-aksara Mesir ya. Jadi Mesir ini bukan sekedar bangunan piramida, bukan sekedar dia raja-raja ya, tapi dia ada di dalam pemikiran, di dalam worldview manusia yang dia berkuasa di sekelilingnya. Ah, itulah adidaya ya. Adidaya itu sedemikian seperti itu. Kita tidak melihat presiden kita sebagai adidaya, tapi kita sendiri ada di bawah kungkungan adidaya itu. Setiap presiden Indonesia ada di bawah kungkungan adidaya-adidaya itu. Kalau kita tidak ikut, orang melu dan orang kebagian, gitu kan? Nah, kemudian kata kunci kedua adalah perbudakan. Perbudakan, slavery itu menunjukkan adanya ketidakmerdekaan, adanya penjajahan, adanya diskriminasi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita jangan hanya membayangkan perbudakan itu seperti yang di Amerika gitu kan, yang zaman dulu orang kulit hitam diperbudak oleh siapa, orang-orang kulit putih. Perbudakan itu ada macam-macam sekali kan. Nah, kemudian kita melihat dalam Sasina itu kan ada tiga serangkai. Nah, Miriam yang dia eh, mengawasi ketika bayi Musa itu diletakkan di Sungai Nil untuk diselamatkan dari pembunuhan massal anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki ya. Ini tuh ada maknanya, itu bukan hanya cerita-cerita asal-asalan. Ketika ketika disampaikan, kok Miriam, kok dia harus mengawasi gitu kan? Terus kisah aja tuh seperti itu. Kalaupun itu pengalaman, tetap itu harus diceritakan, tapi itu punya makna. Nggak sekedar hanya dongeng ataupun cerita pengalaman yang ditakdirkan oleh Tuhan lah ya, seperti itu yang misalnya. Enggak. Nah, kemudian Harun itu menjadi khalifahnya Musa. Maksudnya khalifah itu dia wasinya Musa. Jadi dia yang mendampingi Nabi Musa kemana-mana. Kemudian di sini kita melihat cerita Musa menghadapi Fir'aun. Musa itu yang dia tidak percaya diri, ya kan? Dan dia juga sebetulnya dibesarkan oleh Fir'aun sebelumnya, kemudian bertemu lagi dengan Fir'aun yang ini, gitu kan? Itu satu hal yang tidak mudah bagi orang. Oh, dia harus menghadapi Kain. Dia harus menghadapi Kain yang sedemikian dahsyatlah kekuasaannya pada masa itu. Nah,
Ini tuh suatu kata-kata kunci yang perlu kita renungkan ya. Nah, setelah itu, setelah bertemu dan setelah menghadapi, setelah berdiskusi, setelah berdebat dengan Firaun itu, terjadilah 10 wabah. 10 wabah itu, apakah itu suatu takdir betul-betul dialami? Atau itu hanya sekedar dongeng simbolik? Itu punya makna yang tidak sembarangan. Kita perlu banyak simbolnya di situ ya. Kodok-kodok yang melompat-lompat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ceritanya setelah wabah itu kan jadi mereka Bani Israel itu akhirnya bisa boleh untuk berhijrah setelah ditahan oleh Fir'aun. Dan saya sengaja menulis kata refugee, pengungsi. Eh, saya itu selalu membayangkan cerita ini kalau di dalam konsep yang baru adalah orang-orang yang berada di dalam satu negeri penjajahan, kolonialisme, dan dia harus melakukan pengungsian supaya bisa keluar selamat dulu. Kita dulu juga kan banyak mengalami pengungsian di negeri kita sendiri saat kita melawan Belanda. We have to be refugees in our own country when we were in the revolution 1945 to 1949. Our ancestors, our great grandfathers and grandfathers, they burned the cities like Bandung, like so many cities. I just remember Bandung now. So that the British army and the Dutch army would not take the cities, ya kan? Dibakar kota-kota itu supaya kota itu nggak diambil alih oleh itu. Jadi rakyatnya itu malah jadi kita harus ngungsi gitu kan. And of course, because of that, we have to experience ya the trauma of injustice and oppression. Jadi semua cerita yang ada di dalam Exodus itu, kalau kita melihatnya di dalam ilmu psikiatri dan psikologi saat ini, bagaimana ada yang marah, ada yang membangkang, ada yang pokoknya macam-macamnya itu karena efek trauma-traumanya mereka itu. Ya. Dan saat menjadi pengungsi itu mereka diceritakan berada kan di satu antah berantah Sinai. Makanya disebutnya kan midbar, bewildered. Midbar itu antah berantah. Kemudian baru ada simbol Nabi Musa itu pergi ke gua atau ke antara gunung untuk menulis kitab. Kayak menulis apa loh batu itu. Nah, di Midbar itu diceritakan itu adalah pegunungan yang kita sebut sebagai Sinai itu. Itu antah berantah. Begitu baru dinamakan setelahnya, tapi saat cerita itu terjadi, maksudnya itu antah berantah. Jadi maksudnya antah berantah itu, Midbar itu tidak ada kepastian di dalam kehidupan setelah jadi pengungsi. Gue nggak kita jadi pengungsi nggak ada kepastian. Dan di tengah-tengah ini semua menerima wahyu Sinai ini, wahyu Dekalog ini, ya kan? Nah inilah yang perlu kita, saya rasa perlu kita renungkan ya masing-masing. Saya cuma berusaha untuk mengantar, karena pasti kita punya perenungan kita masing-masing. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, Mbak Nanti. Kalau tidak bisa itu sudah tadi masih masih menyimak kah?
Halo Mas Adi. Menyimak teh. Oh, nah, Mbak Nanti, silahkan. Siapa yang mau ini? Nah, maybe Sister Anna, you want to say something about whatever I say just now. The keywords about the Decalogue. Yeah, I try to see the story of Sinai in our modern, our contemporary life today. Ya, it's like being refugee and like being so trauma about this war, this oppression, this injustice, law everywhere in the world. Yeah, and then after being refugee, after trying to escape from slavery, we are being Deha, bewildered. Hah? mau nanya itu, Oke, mau silakan. nanya trauma of injustice and Hmm. oppression. Itu Silahkan, Mbak. mau, itu maksudnya Oh ya, kedengeran gak sih, Syekha? kedengeran, 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 Kedengeran gak sih? kedengeran, kedengeran. Oh ya, itu yang Oke, trauma of injustice and oppression itu apa, Syekha? oke, Maksudnya, oke, itunya pengertian. oke. Nah, trauma of injustice and oppression itu artinya adalah trauma ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh Bani Israel selama mereka Oh, hidup di bawah penjajahan Mesir. Jadi mungkin mereka itu sebetulnya tidak berada di negeri Mesir itu, tapi ada di satu negeri mereka sendiri atau di satu negeri yang ada di bawah kekuasaan Mesir. Makanya disebut Mesir. Eh, Dulu Timor Leste itu kan Timor Timur ya. Nah, sekarang jadi negara sendiri Timor Leste gitu kan. Nah, lebih kurang seperti itu. gitu. Ah, nah, kemudian karena ingin melepaskan diri dari penjajahan Mesir, mereka harus menjadi pengungsi dulu. Mereka harus tinggalkan dulu itu Mesir. Mereka harus melawan dulu, resisten dulu, memberontak dulu kepada Firaun ya, Firaun saat itu. Nah, kemudian mereka sampai di pegunungan, gurun-gurun yang disebut Sinai. Di ceritanya itu kan ada banyak cerita. Ceritanya kan mereka hidup di situ 40 tahun. Maksudnya 40 tahun itu memang bukan berarti mereka itu eh ini ya. Banyak orang ateis atau agnostik bilang masa sih dari Mesir ke Yerusalem atau ke ini eh, ke Palestina itu sampai 40 tahun. Bukan begitu soalnya. Bukan soal perjalanannya itu yang dia tersesat atau apa. Tapi keadaan manusia saat membebaskan dirinya dari perbudakan, dari kesulitan hidup, dari penjajahan, ada masa transisi 40 tahun sebelum benar-benar dia bisa menemukan satu tempat untuk bisa berdaulat. Hmm. Indonesia aja itu Hmm. 1928 kan? Ya, ya nggak? 1928 kita baru menyatakan Sumpah Pemuda. Kita, tuh, 1928. Tapi sebelum 1928 harus ada dulu usaha. Siapa yang mengusahakan? Yang mengusahakan adalah antara lain adalah Budi Utomo. Tapi sebelum Budi Utomo itu ada juga kelompok-kelompok pan-Islamisme sebetulnya. Jadi ya, nasionalisme Indonesia itu memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh orang-orang yang ada di Arab yang waktu itu sedang ingin merdeka nasionalisme. Karena itulah yang terdekat dengan orang Indonesia, orang-orang Islam. Nah, jadi 1900-an itu.
pan-Islamisme, pan-Arabisme itu yang mempengaruhi orang-orang Indonesia, orang-orang di Hindia Belanda untuk merdeka, nasionalisme, ya. Itu 1900-an. Terus baru tahun 28 itu baru bisa nyebut kita, ya kita ini kita bangsa Indonesia gitu loh. Nah, udah gitu 1928 nggak langsung kan, nggak langsung Indonesia merdeka nggak. Pas tahun Hmm. Hmm. 1940-an Jepang itu datang berjanji untuk membebaskan Indonesia Hmm. tapi malah menjajah. Artinya kalau kita hitung dari 1900-an ke 1945 itu juga 40 tahunan kan. Artinya cerita Sinai ini ingin menceritakan itu. 40 tahun berada di antah berantah, bewildered atau mikbar itu arti antah berantah ya. Sinai, di situ mereka bergumul, bergulat sebagai pengungsi, sebagai orang-orang yang sudah merdeka, baru merdeka dan ingin berdaulat dan ingin menjadi satu. Himpunan yang merdeka, bangsa yang merdeka. Dulu dulu mungkin belum ada istilah bangsa, tapi itu satu himpunan manusia yang merdeka dari penjajahan dan uh, perbudakan di Mesir ya. Pergumulan mereka adalah mereka punya trauma akan ketidakadilan dan penindasan yang dulu mereka alami. Dan karena itu apa ceritanya itu nggak enak dicerita kalau baca Alkitab. Ceritanya itu banyak yang nggak enaknya karena itu tadi ada trauma-trauma. Kalau ini saya mengatakannya karena saya melihatnya bisa kita melihatnya berdasarkan ilmu psikologi dan psikiatri saat ini. Sekarang itu Mbak, nanti ada psikologi yang membahas tentang trauma transgenerasi atau intergenerasi. Jadi gini, seseorang ini ya saya pernah baca lah, saya pernah baca eh, hasil penemuan ya. Kenapa di India itu tiba-tiba banyak orang sakit diabetes? Ada sih yang bilang karena ada makanan-makanan dari Amerika, produk-produk. Loh, enggak, tapi kalau mereka enggak makan-makan itu pun ternyata diabetes. Tapi ada yang enggak diabetes. Kenapa? Ternyata ada hasil penemuan bahwa yang sakit diabetes itu juga dulunya ada memori. Karena dulu ternyata ada 1 tahun di India, saya nggak tahu, saya nggak ingat ya tahun berapa di India itu meliputi Pakistan, Bangladesh, dan India yang sekarang eh, musim kemarau, musim gagal panen. Jadi ada wabah kelaparan yang luar biasa. Nah, akibat dari wabah kelaparan itu menimbulkan trauma yang luar biasa. Eh, sehingga eh, di generasi berikutnya ada kecenderungan generasi berikutnya itu maunya makan gitu ya, maunya makan, maunya yang manis gitu. Dia dia dulu trauma karena dulu saking laparnya nenek moyang gue dulu pas zaman itu dia bawa, dia ingat. Terus sekarang saat ini anggaplah sebagai balas dendamnya, dia ingin yang manis, dia ingin yang akhirnya diabetes gitu Mbak. Nah, banyaklah hmm, atau nih banyak orang-orang Yahudi dan Said ya, banyak yang mengalami eh, gangguan psikiatri yang berat termasuk skizofrenia. Kenapa? Karena itu tadi trauma yang diwariskan. Kan kalau orang Yahudi itu mengalami persekusi, diskriminasi, terutama di Eropa, zaman dulu di Jerman,
Said itu kan juga Hmm. begitu. Setelah masa Karbala itu, bagaimana yang namanya keluarga Rasulullah, Ahlul Bait itu, keluarganya Ahlul Bait itu harus pergi dari tempat ke tempat, apa, dikejar-kejar. Kalau mereka terkenal akan dipersekusi karena takut akan memiliki banyak pengikut dan seterusnya dan seterusnya. Karena ada banyak yang mengalami itu, salah gangguan kejiwaan itu. Itu saya baca ya, itu nyata itu nggak, bukan main-main. Dan makanya saya juga mulai memahami ketika saya mengalami pemphigus ini, saya nggak yakin itu eh, apa, tidak ada hubungannya dengan memori memori saya dari nenek moyang saya yang ketika itu mengalami trauma tertentu. Tapi saya nggak akan cerita di sini ya. Tapi saya tahu itu terjadi. Semakin saya membaca itu trauma intergenerasi dan trauma, bahasa Inggrisnya itu trauma intergenerational trauma atau cross generational trauma. Jadi dia bisa ganti-ganti ya namanya, tapi sebetulnya sama semuanya itu ya. Jadi misalnya neneknya Mbak Yanti itu mengalami kekerasan rumah tangga gitu ya. Bisa jadi Mbak nantilah yang akan membawa itu dan memanifestasikan trauma itu, memori dari nenek itu. Walaupun Mbak Yanti mungkin nggak kenal neneknya. Ya, ini contoh ya, ini contoh aja. Hal-hal seperti itu loh. Nah, makanya di dalam tradisi kita, tradisi Rasul-Rasul itu, kan penting yang namanya kita selalu berhubungan kembali dengan leluhur kita, berhubungan kembali dengan nenek moyang kita. Kita bersalawat, kita memanggil nama para mursyid gitu kan, supaya kita dihubungkan kembali, supaya kita tahu, walaupun kita nggak tahu, walaupun kita itu nggak tahu bahwa siapa nenek moyang kita, seenggaknya kita tahu, oh yes, aku tahu ini sekarang kenapa aku ini seperti ini. Terus bagaimana aku mengatasinya atau aku menghadapinya saat ini. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu Mbak nanti. Iya, Seha. Hmm. Iya, Seha. Hmm. Hmm. Terima kasih, Seha. Iya. Sama-sama. Iya. Ini ada lagi, Mas Adi mungkin. Oh, dia hilang lagi tuh, Mbak Nanti. Oh enggak. Mas Adi mungkin. Mas Adi minum susu aja, Mas Adi minum susu dulu. Iya, iya saya. Oh, kamu masih nemenin bosmu ya? Iya. Oh, oke. Oh, Mbak Wahyu ini lagi di jalan. Semuanya lagi di jalan, kapan? Pantesan. Ya, gimana? Agung mungkin mau sharing-sharing apa? Berbagi dengan kita. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup. Kita tutup saja ya, soalnya sepertinya alhamdulillah ya kita sudah selesai sohbet dan kita tutup dengan membaca doa. Mohon kepada Mas Agung menggantikan
Halo, Agung. Fajar tidur, Agung tidur. Kayaknya Agung tidur. Oke. Eh, Kasih aku menggenggam nama yang diberkati, nama Haji Bektaswali, dan aku mengklaimnya jika bukan untuk semuanya yang mempermalukannya. Aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya, meski diragukan tanpa bukti apa-apa. Salam sejahtera kepada para leluhur kami, Said Bektaswali dan Saidati Fatimah Nuriyah dan ahlul bait mereka, Syed Lala dan ahlul bait mereka, Baba Ismail dan ahlul bait mereka, Baba Musa Kazim dan ahlul bait mereka, Syekh Ismail dan ahlul bait mereka, Syekh Hawa Muiz dan ahlul bait mereka. Dan Blessed be to all of us and our present living pursuit. May Elohim protect us, guide us, nurture us under the guidance of the four great pillars Al-Gaib, Enoch, Elijah, Christ, Al-Mahdi. May they guide our Mursid, Syekh Ali Haidar and his Ahlul Bayt, Syekh Kumel and his Ahlul Bayt, Syekh Hayab Siba and her Ahlul Bayt, especially to all takers in Indonesia. May you give all of us strength to life and resilience. Elohim, hear my prayer and give ear to my mouth's word. I my life for stranger to rise against me, and violent men seek my free soul. They have not set Elohim before them, walking or in dream. Oh, be merciful to me, O Elohim, and be merciful to me, for my soul trusts you. Indeed, I make my goal the shadow of your wings to flee until is past calamity. mau dilanjut, Agung? Allahu Allah merahmati ibu bapak kami, simbah kami, buyut kami, sanggah kami, wareng kami, udek-udek kami, kantung siwur kami, keropak sente kami, depok posok kami, kali asam kami, keropak waton kami, cendeng kami, kiyeng kami, cumplang kami, amplang kami, menyaman kami, menyamanya kami, terah tumerah kami, dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, buyut cicit kami, sanggah kami, warung kami, udek-udek kami, kantung siwur kami, gerobak sente kami, depok bosok kami, kali asem kami, gerobak waton kami, cendeng kami, giyeng kami, cumleng kami, ampleng kami, penyaman kami, menyamunya kami, terah tumerah kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk empat Rijal Al-Ghaib. Beloved, I seek the blessing of the word that called David from field of peace, and were to rule with rod of iron and your lost truth. I sought the blessing when I was a youth, and seek it now and always faithfully. Bismillah Allah Allahu. Beloved, I feed upon your mercy when I wake from troubled slumber among men, and when I walk the marketways and see the busy lives progressing around me. I feed upon your mercy even then. Bismillah Allah Allahu. May Elohim do good to us, and may He mind His faith in us. Of Abraham, Isaac, and Jacob,
His faithful servants come to shake up. May he give all of us a heart to worship him and do his part with courage and a willing mind. May he open our heart, not blind to his law and his commandments, and may he bring peace in our tents. May he hear our prayers and reply, not giving you in time to die. We are now praying for all here. Pada malam ini, marilah kita memanjatkan doa-doa khusus dalam rangka kita tetap dapat melanjutkan kehidupan kita sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kita. Semoga kiranya empat mahaguru kita, mahaguru kita Nabi Khidir, mahaguru kita Nabi Ilyas, mahaguru kita Sang Pir Yesus Kristus, dan mahaguru kita, datuk kita Imam Al-Mahdi mendoakan kita dan doa-doa kita. Doa apapun yang pada saat ini sangat kita harapkan dan kita butuhkan. Karena mungkin kebanyakan dari kita saat ini berada di dalam keputusasaan dan biasanya berada di dalam kegelisahan dan kegalauan. Semoga kiranya kita semua yang hadir pada malam ini dan yang tidak hadir dapat mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk menghadapi persoalan-persoalan keuangan, kesehatan, masalah-masalah pekerjaan, hubungan dengan sesama manusia, dan tuntutan-tuntutan masyarakat, serta penindasan dan ketidakadilan yang kita alami atau kita saksikan setiap hari, yang kita tidak mampu berbuat apa-apa karena ketidakberdayaan kita. Ya Allah ya Robi, kiranya Engkau melindungi dan merahmati bangsa-bangsa di mana teke-teke Daudia berada, terutama di Indonesia, Finlandia, Inggris, Pakistan, Belanda, Amerika, Australia, dan lain-lainnya. Semoga kiranya Engkau memulihkan, menolong saudara-saudara kami yang ada di negeri-negeri perang, terutama di Palestina, dan memulihkan hati mereka yang menjadi adidaya, sehingga kami semua, sehingga saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan di negara-negara perang lainnya memperoleh kembali keadilan mereka. Dan bebaskanlah mereka, bebaskanlah kami semua, sebagaimana Engkau telah membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Bebaskanlah kami semua dan mereka semua, dan berikanlah kami dan keluarga kami kekuatan, kesabaran, kelembutan, kelingan dan kewaspadaan, serta kasih sayang dalam menghadapi segala tantangan kehidupan dan trauma-trauma kami. Ya Allah, bantulah kami di dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup yang kami harus melaluinya. Masalah perubahan iklim, gelombang panas atau gelombang dingin, dan berbagai bencana lainnya. Ingatkanlah kami, ya Allah. Bismillah. Pada saat saya membacakan Al-Fatihah ini, marilah kita bacakan, hadiahkan untuk orang-orang kekasih yang telah mendahului kita. Dan juga pada malam ini ada satu request khusus, saya lupa tadi, yaitu ibu mertua dari saudara kita Fauzan sedang berada di rumah sakit. Ya Allah, semoga kiranya ibu mertua dari saudara kami Fauzan segera dipulihkan dan dapat kembali bersama keluarga, anak, cucu terkasih.
Ya, kita mulai membaca Al-Fatihahnya. In the Mertua saya name. juga sehat, baru pulang. Oh ya, saya akan bacakan juga untuk Baru pulang. oh ya, saya akan bacakan juga doa khusus untuk mari kita bacakan doa khusus juga untuk ibu mertua dari Mbak Kusnanti. Semoga juga segera dipulihkan dan kuat kembali dan sehat, bugar, bahagia kembali bersama keluarga, anak cucu terkasih. Mari kita mulai membaca Al-Fatihah dalam hati masing-masing dalam bahasa Arab dan saya akan membacakannya dari The Milah and I. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God's, Lord of the universe, most gracious Lord, and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounteous solution, not in their path who know your wrath, nor in their way whose steps go to perdition. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa adil farajahu. Allah bil Muhammad Ali. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Sahabat semuanya. Masih ada armada di situ. Masih satu lagi. Oh, itu Terima yang kasih, berangkat selamat besok. malam. Iya, itu berangkatnya besok. Sampai jumpa lagi, Mas Adi, Mas Agung. Ini matinya di sebelah mana? Oh ya, kita recordnya dimatiin dulu recordnya.